Ini cukup bambu di geraji kiri kanan seperti ini teman-teman, isinya garam saja. Nah ternyata manfaat dari garam atau ini sebagai asinan itu untuk menghindarkan kambing ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayang On Channel teman-teman. Kali ini saya berada di sebuah peternakan kambing dan kita akan menemui seorang narasumber yang benar-benar sudah paham tentang cara ternak kambing, teman-teman. Jadi kita akan gali ilmu beliau supaya bisa memberikan edukasi buat para peternak di Nusantara ini. Namun sebelum kita lebih lanjut teman-teman, buat yang baru bergabung dengan Wayang On Channel, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, juga share, aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan upload terbaru dari channel ini. Ini dia owner kita yang sudah tidak asing lagi. Selamat siang, Bos. Siang, Pak. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Kabar sampean gimana? Alhamdulillah, doa dari sampean dan semua pemirsa, saya dalam keadaan sehat walafiat. Sama Pak, ini juga mungkin ada kendala dikit Pak. Apa itu? Agak batuk ini Pak. Oh, kalau itu biasanya efek nyerang gorengan Mas. Nah, serangan es teh ini Pak. Ah, seperti itu. Tutup dulu Pak. Oh iya iya, silakan silakan. Jadi biar nggak keluar nih. Jadi pada kesempatan kali ini Mas, saya sangat berharap kepada Mas Dedi Difta Ayu Farm ini untuk memberikan edukasi kepada para pemirsa, penggemarnya Difta Ayu Farm, juga penontonnya Wayang On Channel, tentang gimana cara ternak kambing dengan modal terbatas. Jadi ini saya berharap Mas Dedi mau mengeluarkan ilmunya tentang ternak kambing ini. Oh iya Pak. Nih, gini Pak ya. Ini setahu kita Pak ya. Sepengetahuan kita di kandang Difta Ayu Farm, tips dan cara beternak kambing ala modal minim ya Pak ya. Kita jalan modal minim gitu aja ya. Nah, untuk pertama kali kita itu kan pembikinan kandang Pak yang jelas. Ya. Untuk soal bang pakan itu nomor 2 Pak. Nomor 2 malah. Yang utama itu kandang dulu. Nah, kandang itu tergantung dari masing-masing tempat Pak. Nah, dari masing-masing tempat. Kalau ada mah, kalau bisa itu kita beli borongan aja Pak, untuk kayu-kayunya itu lebih enak. Borongan. Biasanya lebih dapat murah untuk borongan kan gitu. Nah, kadang udah jadi untuk bibitnya Pak. Untuk bibitnya kita beli, kalau bisa yang beli kayak gini aja Pak, yang kelas-kelas ekonomis. Ini Doro siap kawin. Kayak gini aja. Kenapa kok enak Doro siap kawin timbang babon? Karena gini Pak, kalau untuk babon itu kan harganya jelas budgetnya agak dur, agak tinggi kan, untuk babonan. Kalau ini kan standar di bawah harga standar, maksudnya di harga 13,5 kan, 13,5 ada yang 12 gitu kan ada. Kemenangannya Doro ini gini Pak, kemenangannya Pak ya, dia kita kan siap kawin, kita piara selama di 10 bulan lah, dia itu udah beranak, udah nyape anaknya. 10 bulan. Dalam waktu 10 bulan. Dalam waktu 10 bulan dia udah nyape. Sudah untung anaknya. Udah untung anaknya. Kita jual anaknya, insya Allah kalau anaknya keluar satu aja jantan. Kayaknya udah pulih modal itu. Dari beli bahan tadi 13,5, anaknya umur kita jual umur di 4 bulan lah. Kalau jantan itu kayaknya udah kecabut. Modal dari induknya. Nah, kita udah dapat untuk induknya. Itu umur di 4 bulan, induknya udah bunting lagi. Nah, ini kayak gitu. Enaknya lagi, kalau dia udah apkir Pak. Apkir itu maksudnya udah nggak produktif lah. Ya, sudah tua. Udah tua. Kita jual lagi pun kita masih dapat untung juga. Dari awal mula kita beli bibit tadi. Oh gitu. Ya iya. Misalkan tadinya modal 13,5, nanti ketika apkir kita jual yang gampang aja lah 15. 15. Itu ya gampang aja Pak, 15. Udah pasti laku 15. Ya, kalau di apkir yang penting bangnya gemuk, udah pasti laku 15. Ini 15. Soalnya gimana Pak? Ini sekarang TB di 65 masih posisi Doro. Nah, beranak sekali, dia nambah lagi. Tinggi badan besar nambah lagi. 2 kali nambah lagi. Kalau sampai beranak 3 kali, dia bisa nyampe 75 lah TB-nya.
Udah pasti bisa 75 TB-nya. Itu enaknya untuk beli Doro Pak, harganya ekonomis. Nanti biarpun dia udah upgrade, kita masih dapat untung. Kayak gitu. Ya ini soal bicara yang enak-enak aja lah Pak, itu aja. Dengan budget minim itu tadi. Enggak, kita ini enggak cuma ngomongin enaknya, itu pun juga ada resikonya Pak. Semua kerjaan udah ada resikonya. Kalau itu resiko nggak usah perlu diomongin. Kalau nanti ngomongin resiko terus nggak ada yang piara kambing Pak, takut. Terus mentalnya turun dulu. Turun mentalnya. Belum perang sudah kalah. Udah kalah. Belum bertarung udah kalah. Jadi resiko pasti ada. Pasti ada Pak. Semua kerjaan, semua suatu tindakan pasti ada resikonya. Nah kalau untuk perawatan itu sendiri seperti apa kalau saran dari Mas Dipta Farm? Untuk perawatan sehari-hari ya Pak. Untuk perawatan sehari-hari sih apa Pak ya? Yang penting kambing itu gini Pak, nggak cuman butuh dikasih makan dan minum. Kambing itu juga namanya hewan Pak ya, piaraan. Butuh juga perhatian dari si yang punya, si apa ya? Peternaknya. Nah, butuh perhatian juga Pak. Nah, jadi kita kasih makan teratur, minum secara teratur. Ya insya Allah Pak, kambing itu yang penting kandang harus bersih. Seperti ini ya. Kayak gini lah Pak. Ya nggak terlalu bersih tapi kan mending Pak ini Pak. Nggak terlalu bersih sih tapi kan mending. Kalau kandang bersih, kambing juga nyaman Pak. Itu. Ya. Kambing juga bersih warnanya kan. Otomatis yang punya juga seneng lihatnya kan. Ya. Kalau kandang sampai nyepepers itu aduh Pak. Terus juga ya Mas, kalau kandangnya bersih itu kambing itu kelihatannya seger Mas ya. Ya seger Pak. Enggak kelihatan apa itu kalau orang saya itu ngomongnya buluk itu loh Mas. Iya Pak, makanya kebersihan itu juga utama di kandang Pak. Kebersihan. Yang kedua harus dapat sinar Pak. Oh ini. Harus dapat sinar. Seperti ini ya, biar iya, nggak Pak. Lembab Mas ya. Kita pakai asbes terang ini Pak. Nah ini manfaat secara khususnya ke kambing apa Mas kalau ada penyinaran secara langsung seperti ini Mas? Dia kambing itu butuh loh Pak, butuh apa? Kayak berjemur lah. Oh, vitamin D berarti. Ya, vitamin D, ultraviolet Pak ya namanya ya. Iya, Violet iya, apa itu namanya? Violet setahu saya itu. Pokoknya vitamin D. Vitamin D lah gitu aja. Nah, ya kayak gini kambing kan lebih senang dipanasan kayak gini contohnya nih. Kambing semua di bawah itu, di bawah panasan semua. Iya, ini teman-teman. Kambing sehat-sehat Pak kalau dia kena panas sinar matahari. Jadi nggak perlu dikeluarkan, sudah dapat sinar matahari yang cukup ya Mas ya. Panasnya udah pas, yang penting jangan hatinya yang panas gitu aja udah. Kalau hatinya panas itu susah. Susah. Aduh, Pak. Nah, terus kalau itu Mas, itu kan saya perhatikan, nah ini ada nih. Ini. Nah ini aja Pak, nggak usah jauh. Mana itu? Oh iya ini. Ini bukan kentongan loh Pak. Ini apa ini? Ini bukan kentongan, ini untuk pengasin lah Pak. Pengasin. Sebenarnya kalau mau lebih modal lagi pakai mineral block. Mineral block itu yang itu loh Pak. Kayak semen bulir-bulir digantung-gantung itu loh. Oh, ada yang khusus itu ya. Ada, pakai itu gantung-gantung. Itu modelnya dari atom ya? Bukan. Itu kayak apa Pak ya? Kayak hampir kayak semen. Kayak semen. Untuk itu sebenarnya punya fungsinya untuk kayak apa ya? Pengasinan lah. Mineral block namanya. Mineral block kalau nggak salah namanya. Kalau orang mau beli di mana itu? Yang jelas di toko hewan Pak, yang jelas itu. Jangan di toko material, kayaknya nggak ada di toko material. Tapi wong karena ini tadi pokok pembicaraannya budget minim ya rekomendasi. Ya kayak gini yang minim. Soalnya kita ini juga pemula Pak, kita ini juga modal minim. Minim Pak kita ini. Yang penting gimana untuk kambing bagus kita aja lah. Ini. Nah, ini ada isinya loh Pak. Isinya apa? Ini nggak sembarangan ini. Apa isinya itu? Isinya ini garam. Ini khusus garam apa dengan garam Pak? Cuman garam aja ini. Coba tak tumpahin. Kalau nggak percaya ini asli garam ini. Kalau nggak percaya boleh dijilat. Ini asli asin. Jadi itu garam tanpa air. Tanpa air. Ya mungkin kalau masih pertamaan kita kasih air. Ini juga harus kita gergaji Pak. Ini Pak. Ini ada lubang kita gergaji. Nah kayak gini kan ini keluar asin kayak gini nih. Iya. Ini kita gergaji. Kita masukin garam. Kalau pengen cepet dia resep, kita kasih air dikit lah. Gergajinya kiri kanan juga ya? Kiri kanan Pak. Kalau cuma sebelah ya ini nggak ada yang manfaatnya nanti sebelah sini. Iya. Jadi kiri kanan kita gergaji. Jadi isinya garam. Dia itu gini Pak. Kalau dia cuma jilat-jilat dulu Pak. Kan bagus. Dia udah dapat. Kalau garam itu vitaminnya apa Pak? Jodium ya?
Yodium, Yodium. zat yodium. Nah, dia nggak gampang gondokan katanya. Oh gitu. Oh emang kambing bisa terserang gondok, Mas? Ya bisa lah. Oh. Ya kayak gitu tuh, liatin tuh. Nah, ya toh. Ini? Nah, itu kan jilat-jilat tuh. Oh, jilat-jilat. Jilat loh, Pak. Kalau kambing kita sehat semua, Pak. Makanya saya tadi bingung. Kayak gitu tadi habis membahas. Ya sebenarnya bukan gondok, Pak. Apa Ini ya? cuma untuk berfungsi gimana, Pak ya, kambing biar sehat gitu aja. Daripada dia rasan-rasan tetangga, lebih baik dia jilatin bambunya Ya, aja. akhirnya juga terus nggak itu teriak-teriak juga, Mas. Ya? Itulah Pak yang utama jelas untuk itu, untuk menekan angka kekenyian dia tuh, Pak. Nah teman-teman, ini sebaiknya kalian pertimbangkan. Ternyata ini fungsinya sebagai asinan. Itu kalau yang berbudget minim, Pak, kayak saya. Ini cukup bambu di geraji kiri kanan seperti ini, teman-teman. Isinya garam saja. Nah ternyata manfaat dari garam atau ini sebagai asinan itu untuk menghindarkan kambing ini terserang gondokan. Ini penjelasan Mas Dedi di Tayu Farm, karena beliau ini memang narasumber terpercaya, teman-teman. Kita bisa lihat juga kambingnya seperti ini. Kayak gini nih. Kan dia jadi nggak teriak, Pak. Biarpun dia lapar. Tapi sebenarnya di sini nggak teriaknya bukan sekedar itu. Memang dia kenyang. Udah kenyang, bukan Pak. bukan Ya perutnya lapar. ada gerbu semua. Sini pakan benar-benar diutamakan, teman-teman. Ya kita pakai ini, Pak. Pakai ini kita pakai onggo sama konsentrat. Nanti siang kita kasih hijauan. Malam hijauan. Gimana kambing nggak kenyang? Nah kalau misalkan breeding, Mas Dedi. Nah gini, Pak. Ini satu lagi, Pak, ya ilmunya ya. Untuk peternak, untuk bikin palungan. Tempat pakan lah, Pak. Kalau bisa dipakai agak lebar, apalagi kalau dia nggak dicoper hijauannya. Ini lebar berapa ini, Mas Dedi, seperti ini? Ini kelebaran 55, Pak. 55. 55 cm. Di sini, ini sampai sini 55 cm. Manfaat sedemikian lebar itu apa? Ini kalau kita sewaktu-waktu nggak bisa nyoper, jadi dia nggak moret-marit. Oh gitu. Tapi kalau kita pakai sempit, ukuran di cuma 30, tak jamin moret-marit. Yang punya kandang pasti gembereneng terus, Pak. Iya, jadi ini lebarnya 55 cm. Untuk kedalaman berapa, Mas Dedi, recommended-nya? Kedalaman itu recommended 20, Pak. 20 ya? 20. Minimal 20 ya? 20 cm. Tuh, teman-teman, seperti ini nih. Dibuat 55 cm. Kalau untuk ketinggian ini nggak perlu tinggi-tinggi, Pak. Oh, Iya. Dari lantai ke palongan atas. Dari galer ke palungan atas ini nggak perlu tinggi. Ini palungan atas loh, Pak ya. Kalau palungan bawah kan sini. Ini palungan atas nggak perlu tinggi. Kalau berapa tinggi-tinggi itu, gimana, Pak? Berapa itu? Ini cuman kita apa ukuran juga 55. 55. 55. Nah, pertimbangannya apa, Mas? Kenapa nggak bisa dibuat tinggi-tinggi, Mas? Kalau tinggi-tinggi itu kan kambing dia ada yang nggak nyampe, Pak. Gitu aja lah. Ada yang nggak nyampe. Kira-kira enak semua kambing. Kadang dia juga gini kakinya apa ini, Pak? Nangkring di sini. Mancat nangkring di sini. Enak. Yang penting ini atas sini lubang palungan, lubang leher. Jangan sampai yang atas menyentuh apa ini, Pak, namanya? Punggung. Menyentuh punggung kambing. Itu nanti kasar tuh jadi. Kasar, Pak, bulunya rusak kan, disawang jelek. Nah, ini kalau yang kambing udah besar seperti ini, itu lebar pintu kepala ini berapa ini, Mas? Ini lebar pintu kepala ini dipakai di berapa ini, Pak ya? 30 ada itu ya? Enggak ada, Pak. Enggak ada lebar ini, sekitar di 25 lah, Pak. 25. Kalau tinggi 55. palongan bawah sampai tinggi palongan dari lantai sampai ke palungan atas ini. Palungan atas 55 cm 55 cm. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, cuman itu ada kelebihan lagi kalau dibikin nggak terlalu tinggi, nanti kalau breeding sudah beranak, si cempe ini tidak rawan kakinya membentuk O. Karena kalau terlalu tinggi, cempenya nanti rawan. Rawan bentuk O, Pak, biasanya, Pak. Nah, ini, Mas, kalau ini jaraknya ini berapa ini, Mas? Antara palet satu dan palet yang satunya berikutnya. Ini di tempat kita pakai jarak di 2 cm, Pak. Ini kayaknya lebar banget, masa cuma 2 cm ya, Mas? 2 cm, Pak, soalnya ini palet ini ukuran 2 cm ini, ketebalan 2 cm kali 5. Oh, 2 cm kali 5 ya. 5. Ini kita pakai ukuran palet semua. Ini rata kita pakai palet ukurannya. Kita masukin paku gitu. Nah, ini kalau misalkan nanti sudah panen cempe seperti ini, kira-kira ini terlalu lebar nggak untuk cempe, Mas? Ini untuk cempe, kalau cempe beranak terlalu lebar, Pak. Terlalu lebar. Terlalu lebar.
Tapi kalau untuk cempe udah usia di 1 bulan aman. Aman. Berarti kalau misalkan lebih anu lagi settingnya kalau memang mau breeding murni ini dibikin 1,5 aja Mas. 1,5 aja. Soalnya kalau saya kan udah doro-doro semua Pak. Ini kalau 2 cm kayak gini untuk kambing yang baru beranak rawan. Soalnya kan kakinya masih kecil, dia licin juga kakinya itu kan. Tapi kalau supaya nggak rawan lagi, ya kita kasih terpal, kita perlak. Terus ini Mas Dedi, yang sebelah situ contohnya sekatan yang agak kecil, terlalu lepas. Ini berapa meter kali berapa meter nih Mas? Ini 2,5 kali 3 meter Pak. Jadi 2,5 meter kali 3 meter. 3 meter. Panjangnya 3 meter. 3 meter. Nah, lebarnya 2,5 meter. 2,5 meter. Nah, seperti ini kalau untuk kambing seukuran ini muat berapa Mas? Kambing seukuran normal idealnya 15 Pak. 15 ideal. 15 ya. Sampai dia mulai bunting 3 bulan, kan usia di bunting 3 bulan harus kita pindah. Pindah di kandang individu? Iya, kandang individu. Kenapa harus dipindah seperti itu? Kalau nggak dipindah itu rawan Pak. Rawannya itu kambing bunting tua. Ya namanya gimana Pak ya, ketabrak sana, tabrak sini. Kan di kandang koloni seperti ini ya maksudnya? Rawan. Kalau bunting tua harus dipisah. Jadi nanti keguguran rawan seperti itu Mas? Rawan keguguran, jelas rawan di kematian anak Pak. Oh gitu. Ya Des, kalau sampai beranak, kita nggak tahu waktu kita kemana, keluar apa kemana dia beranak. Dia ketumbur-tumbur yang lain-lain itu. Iya. Berarti kandang koloni ini hanya proses dari doro hingga proses kawin aja. Kawin aja. Sudah positif bunting Pindah. harus dipisah. Oh, harus dipisah. Itu. Karena kalau tidak dipisah ya rawan keguguran atau kematian anaknya nanti Mas ya. Kalau koloni itu ya begitu gitu Pak, cuman untuk proses doro atau pengemparan cempe-cempe. Nah, kalau babon yang siap kawin kan gitu. Kalau untuk 15 indukan kira-kira di kandang koloni butuh berapa pacek? 1 pacek cukup Pak. Ya. Cukup 1 pacek. Jadi enak juga ya Mas ya dikasih 1 pacek, nanti tahu-tahu bunting sendiri pisah, bunting pisah ya. Iya. Jadi yang punya itu nggak perlu proses mengawinkan. Nggak perlu, cuman dimasukin aja. Nah, kalau persiapan obat-obatan, saran Mas Dedi untuk peternak pemula sebaiknya apa saja yang harus dipersiapkan untuk obat-obatan? Yang utama Pak ya, pakai ini aja Pak. Ini setahu kita loh ya. Ya udah lain ilmu. Jangan disalahkan saya kalau saya salah ya. Ini yang kita pakai tiap hari. Kita pakai 2 macam ini. Apa itu namanya? Tisinol sama Fat Oxy LA. Fat Oxy LA. Nah, itu fungsinya Tesinol dan Fat Oxy LA itu apa? Yang Tesinol ini untuk pernapasan, Pak. Pernapasan. Pernapasan itu kambing pilek. Nah, suntik pakai itu. Kita campur, Pak. Oh, campur langsung. Ini penemuan kita loh, Pak. Ini. Racian sendiri. Ilmu kita ini, Pak. Ini nemokne dhewe lah. Ya, tak share lah supaya bermanfaat juga bagi orang lain gitu, Pak. Ya. Kita pakai ukuran 5 mili. Jadi 2 mili setengah, 2 mili setengah. Langsung dalam suntikan kalau saya, Pak. Itu untuk kambing sakit, kambing kembung, kambing keracunan, kambing pilek. Kita pakai ini. 5 mili ya. 5 mili jadi 2 mili setengah, 2 mili setengah. Ini. Jadi kalau untuk penyuntikan itu melihat kambing langsung dalam... Pak, langsung 5 mili campur dalam suntikan. Oh gitu. Langsung. Ini membutuhkan atau melihat kambing dalam kondisi tertentu apa rutin seminggu sekali atau gimana? Lihat kondisi kambing. Oh gitu. Kalau kambing tidak mau makan, dia jelenter, itu bulunya berdiri semua, itu pilek. Disuntik pagi tak jamin sore udah sehat. Oh gitu. Berarti ketika kambing kurang fit suntik. Suntik. Ketika kambing fit ya udah. Ya nggak usah disuntik, ngapain kalau disuntik? Boros kalau seperti itu. Boros. Mahal loh Pak ini Pak. Lumayan mahal lah ya. Apalagi ilmunya Pak yang mahal. Tapi saya nggak minta bayaran ilmu Pak. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Mas Dedi. Siap, semoga makin maju dan sukses selalu usahanya Diftayuv Farm. Amin, amin. Sukses juga untuk Wayangon Pak. Terima kasih. Saya mohon diri dulu Mas Dedi. Ya Pak. Demikian tadi teman-teman perbincangan saya tentang gimana ternak kambing dengan budget minim ala Mas Dedi Diftayuv Farm. Beliau ini memang sudah sangat terpercaya tentang keahliannya memelihara kambing teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.